Irak. Sementara di Arab Saudi, sebuah pangkalan udara Amerika di Riyadh dilaporkan hancur. Pangkalan udara militer Amerika Serikat di Arab Saudi, guys, tepatnya di kota Riyadh, juga terkena sasaran rudal Iran, guys. Sampai itu kebakar hebat, itu hancur, guys. Rentetan serangan ini memaksa wilayah udara Timur Tengah lumpuh. 8 negara menutup ruang udaranya. Dan pertanyaan besar pun muncul. Bagaimana Iran bisa menembus sistem pertahanan udara Amerika dan Israel sedemikian rupa? Hebat. Jawabannya ada di strategi yang akan kita bahas di segmen berikutnya. Oke. Strategi apa yang dipakai Iran nih, guys, ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Oke, kembali lagi dengan kami Al Jahlil. Nah, guys, kita kali ini akan reaksi info tentang internasional, guys, ya. Wah, kali ini, guys, ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat tajam, guys. Setelah laporan tentang kematian pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dalam serangan militer gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Iran, guys. Wah. Inna lillah. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. بعد از عمری مجاهدت حسینی و دائمی و خستگی ناپذیر، روح بلند و ملکوتی کوه نستوه ولایت، پدر مهربان امت، رهبر و امام مسلمین حضرت آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه‌ای در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد شهید گوارای شهادت را نوشیدند و به ملکوت اعلی پیوستند. خدای بزرگ و شکست ناپذیر با ملت حماس ساز و تاریخ ساز ایران است تا عهدی که با امام خود بستند تا سرانجام ظهور پیش برند. Iran telah melancarkan serangan balasan, guys. Serangan besar yang melibatkan rudal dan drone ke wilayah Israel, termasuk kota Tel Aviv, yang menimbulkan sirene darurat. Korban luka-luka, bahkan 1 orang tewas dalam serangan tersebut, guys. Oke, langsung saja kita simak info kali ini, guys, ya. Serangan balasan kematian Ali Khamenei, rudal dan drone Iran bombardir Tel Aviv. Forces and all of the police
permanen meratakan musnahkan angkatan laut Iran. The armed forces and all of the police, I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or in the alternative, face certain death. Ini sejalan dengan tujuan Benjamin Netanyahu menghilangkan apa yang mereka sebut sebagai ancaman eksistensial dari rezim Iran. Tapi Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan serangan yang diperintahkan Trump dan Netanyahu adalah ilegal dan tidak sah. Iran, kata Araghchi, siap membalas dan mempertahankan diri, dan kali ini bukan gertakan. Tentunya ini Iran akan marah besar guys ya. Apalagi pemimpin tertingginya ini Ali Khamenei tewas. Pasti Iran akan balas dendam lah. Pasti akan menyerang besar-besaran ke Israel dan ke Amerika. Iran memulai operasi balasan dengan nama Fateh Ekibar, Itu. sebuah istilah yang syarat akan simbol. Nama ini merujuk pada perang Kibar di masa awal Islam yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib dan dianggap sebagai kemenangan besar umat Islam. Wah. Pemilihan nama ini bukan kebetulan. Pesannya jelas, ini perang balasan dan ini bersifat historis, Wah, ngeri ideologis, sekaligus politis. Serangan Iran kali ini belum pernah terjadi sebelumnya. Intensitasnya berkali-kali lipat dibanding perang 12 hari. Targetnya bukan hanya Israel, tetapi seluruh pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Wah. Dalam hitungan menit, raungan sirene mengguncang kawasan dari Mediterania hingga Teluk Persia. Di dekat garis pantai, disertai sirene yang meraung. Rekaman lain Ngeri, Cak. menunjukkan drone kamikaze Syahid 136 menghantam kawasan pangkalan. Pangkalan udara militer Amerika Serikat di Arab Saudi guys, tepatnya di kota Riyadh, juga terkena sasaran rudal Iran guys, sampai itu kebakar hebat, itu hancur guys. Rentetan serangan ini memaksa wilayah udara Timur Tengah lumpuh. 8 negara menutup ruang udaranya. Wah. Dan pertanyaan besar pun muncul. Bagaimana Iran bisa menembus sistem pertahanan udara Amerika dan Israel sedemikian rupa? Hebat. Jawabannya ada di strategi yang akan kita bahas di segmen berikutnya. Oke. Strategi apa yang dipakai Iran nih guys ya? Luar biasa. Strategi Iran sebenarnya sederhana tapi sangat berbahaya. Wah. Melelahkan logistik. Strategi Iran tuh
sangat sederhana tapi sangat berbahaya guys katanya. Musuh. Serangan dimulai dengan peluncuran rudal-rudal lama sengaja diarahkan ke radar dan titik sensor. Oh gitu. Tujuannya bukan menghancurkan kota, tapi memaksa sistem pertahanan udara Amerika Serikat dan Israel bekerja tanpa henti, menguras stok misil pencegat yang mahal dan terbatas. Strategi lama yang masih tetap efektif. Di saat yang sama, laporan Al Jazeera menyebut sebuah rudal Iran berhasil menghantam radar peringatan dini jarak jauh di Qatar Utara. Aset strategis bernilai sekitar $1 miliar. Penasihat IRGC menegaskan, ini baru awal perang. Iran katanya baru memakai rudal tua. Yang paling menakutkan, rudal terkuat Iran belum dilepaskan. Wah, paling menakutkan guys, rudal terkuat Iran ini belum dilepaskan kabarnya. Wah, dan rudal-rudal yang dilepaskan Iran untuk menyerang musuh-musuhnya itu sebenarnya itu rudal tua guys. Wih. Sementara itu reaksi dunia tidak satu suara. Perserikatan bangsa-bangsa menilai serangan Amerika Israel terhadap Iran serta pembalasan Iran sama-sama merusak perdamaian dan keamanan internasional. Menteri Luar Negeri Oman, Badar bin Hamad Al-Busaidi, menyatakan kekecewaan karena serangan ini menghancurkan jalur negosiasi damai. Di forum PBB, Rusia dan China mengecam keras tindakan Amerika Serikat. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyebut serangan ini sebagai upaya sabotase diplomasi. Spanyol dan Swiss juga melontarkan kecaman serupa. Wah. Namun di sisi lain, Australia, Inggris, dan Prancis justru menyalahkan Iran. Di sisi lain seperti Australia, Perancis, dan Inggris justru menyalahkan Iran guys. Wah, beda dengan Spanyol dan Swiss ya guys ya. Lalu sikap Indonesia? Bagaimana? Datar, normatif, dan tanpa kecaman, padahal sudah didesak Iran. Responnya, Indonesia siap memfasilitasi dialog. Duh, ya menurutku Indonesia saat ini jangan ikut campur lah, kita diam diri saja lah, karena takutnya nanti Iran salah paham, malah Indonesia nanti kena sasaran rudal, bahaya nih guys ya. Apalagi ini ada sebuah kabar berita yang mengejutkan guys, bahwa Pak Prabowo akan ke Iran, akan mendamaikan perang Iran versus Israel dan Amerika. Wah, ini tentunya sangat berbahaya guys. Buruk dimulai dari satu titik paling krusial di dunia, Selat Hormuz. Jika Iran menutup atau mengganggu jalur ini, arus minyak global bisa lumpuh, harga energi melonjak, dan ekonomi dunia ikut terguncang. Ini bukan ancaman kosong. Ini kartu tekanan paling mematikan yang dimiliki Teheran. Selat Hormuz yang ada di Iran ditutup guys. Wah, ini bahaya sekali nih. Perang regional terbuka. Arab Saudi mengecam keras dugaan agresi Iran dan pelanggaran kedaulatan terhadap Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Kuwait, dan Yordania. Riyadh menyatakan solidaritas penuh dan kesiapan mendukung langkah apapun sambil memperingatkan konsekuensi serius atas pelanggaran kedaulatan dan hukum internasional. Dan yang paling berbahaya, eskalasi global. Blok Iran beserta proksi didukung Rusia dan China berhadapan langsung dengan Amerika Serikat, Israel, dan NATO. Jika ini terjadi, dunia tak lagi berbicara konflik regional. Kita bicara ambang perang besar dunia. Wih, ngeri guys. Dalam artinya itu perang dunia 3 sudah dipastikan di depan mata. Kalau perang Iran versus Israel dan Amerika ini tidak bisa dihentikan, tentunya ini bisa mengakibatkan perang dunia 3 terjadi guys. Wah, ya harapan kita dunia ini damai guys lah ya guys ya. Jangan sampai perang dunia 3 terjadi, jangan sampai nuklir diledakkan di muka bumi ini. Ini efeknya sangat mengerikan tentunya guys ya, untuk makhluk hidup yang ada di bumi ini. Wah. Oke lah guys, cukup sekian info kali ini. Jumpa lagi di info selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.